Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2539 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 21. Di bawah perikop Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana pergerakan orang percaya di abad pertama. Yang pertama, para murid atau para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengaktifkan mode untuk memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Saudara, belakangan ini banyak orang Kristen, mereka itu mode pesawat, saudara. Mereka takut memberitakan Injil. Saudara, padahal saat ini kita ada di masa-masa damai di mana kita bebas untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Saudara, situasi pada saat itu tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil, tapi saudara perhatikan, mereka tetap giat memberitakan Injil. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah di dalam kekristenan, semakin dibabat semakin merambat, semakin ditindas, semakin iman orang-orang percaya semakin kuat, semakin militan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan pergerakan para murid dan orang-orang percaya pada saat itu. Mereka ini menginjil, tetapi mereka masih fokus pada orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi fokus penginjilan mereka hanya pada orang Yahudi saja. Tapi di ayat 20 perhatikan pergerakannya. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara lihat, ayat 19 mereka hanya fokus pada orang-orang Yahudi, tapi di ayat 20 mereka mulai memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Kalau dalam konteks di zaman itu,
Kita ini orang Indonesia, ini orang Yunani disebut orang-orang pada saat itu. Orang-orang Israel itu disebut Yahudi. Dan di luar mereka disebut dengan istilah orang-orang Yunani. Saudara perhatikan, pergerakan luar biasa kekristenan pada saat itu bergerak memberitakan Injil. Amin. Injil harus kita sampaikan kepada semua orang. Mau dia orang Kristen atau bukan, kita harus memberitakan Injil. Amin. Lebih lagi kepada orang-orang yang belum mengenal, belum percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberitakan Injil kepada semua orang. Tugas saudara dan saya adalah melaksanakan perintah Tuhan. Beritakanlah Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, urusan kita dengan Tuhan itu, kita mengerjakan perintah Tuhan, beritakan Injil. Amin. Saudara, kita bukan hanya omon-omon, kita juga mengerjakan. Saya bersama dengan majelis dan jemaat, ayo kita galakan, memberitakan Injil. Itu bagian kita. Bagian orang mau bertobat atau tidak, itu bagian mereka dengan Tuhan. Amin. Untuk menobatkan orang itu kan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan kita ya kerjakan saja. Amanat agung. Amin. Saya bersama dengan majelis kita galakan untuk memberitakan Injil. Saudara, kemarin saya memberitakan kabar baik kepada orang Aceh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya pertemuan saya dengan dia bukan kebetulan. Tuhan yang menggerakkan saya untuk pergi ke toko listrik itu untuk membeli kabel roll. Tujuannya untuk bertemu dengan orang itu untuk memberitakan Injil kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mau percaya atau tidak, dia mau terima atau tidak, itu urusan dia. Urusan saya dengan Tuhan, saya sudah kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita cukup memberitakan Injil saja. Amin. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupan pelayanan saudara. Oh haleluya. Saudara, saya pernah baca satu buku. Gereja yang tidak memberitakan Injil, cepat atau lambat, gereja itu akan tutup. Saya yakin dan percaya saudara tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu saudara, mari kita cari jiwa. Amin. Beritakan Injil. Kalau fokus kami ya beritakan Injil kepada orang-orang yang non. Bukan orang-orang yang sudah jelas-jelas bergereja, kita beritakan Injil. Kita sibuk memindahkan dari jemaat lain untuk ke gereja kita. Itu bukan metode yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu pola-pola pencuri, saudara. Itu pola-pola bajak laut, perampok. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ya beritakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, kita ini masih minoritas di negara kita ini. Masih banyak orang yang ada di luar sana yang belum mengenal, belum mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Saudara, seringkali kami bertemu dengan orang. Mereka ketika kami tanya, apakah sudah pernah dengar cerita tentang Yesus? Mereka bilang, siapa Yesus? Mereka tidak pernah mendengar cerita tentang Yesus. Artinya apa saudara? Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan saudara dan saya untuk memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka tidak binasa, tetapi mereka yang mendengarkan Injil lalu percaya mereka diselamatkan. Amin. Itu tugas saudara dan saya. Jangan sibuk memindahkan jemaat orang ke gereja saudara. Saya mau bilang itu tipe-tipe bajak laut, itu tipe-tipe pencuri, itu bukan Alkitabiah. Yang Alkitabiah adalah kita pergi memberitakan Injil. Amin. Kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar ada penganiayaan yang besar terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu pasca kematian Stefanus. Saudara ingat bahwa Stefanus mati di tangan mahkamah agama. Saudara,
melihat situasi pada saat itu di mana Stefanus mati di hadapan mahkamah agama, membuat orang-orang pada saat itu merasa diri bahwa mereka legal untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menganggap kekristenan pada saat itu ajaran yang sesat. Sehingga mereka dengan gencarnya mencari, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen pada saat itu, dan mereka tidak merasa bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini penganiayaan terkadang diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Supaya orang percaya mereka itu tersebar, tidak hanya fokus pada Yerusalem, tetapi mereka harus keluar dari Yerusalem, menyebar untuk apa? Menjadi terang Kristus. Dimanapun mereka berada, mereka harus memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penganiayaan Tuhan izinkan supaya orang percaya itu, mereka jadi berkat bagi seluruh bangsa. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penganiayaan dipakai Tuhan untuk menampi mereka yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Penganiayaan dipakai Tuhan untuk apa? Menyeleksi siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tahan uji. Saudara, mereka yang tidak tahan dianiaya, mereka yang tidak tahan menderita, pasti ketika terjadi penganiayaan, mereka akan mundur, mereka akan menyangkal Yesus. Jadi penganiayaan itu dipakai Tuhan untuk apa? Menyeleksi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Mereka yang setengah-setengah, mereka yang hanya ikut-ikutan, pasti akan terseleksi. Mereka pasti akan mundur, mereka pasti akan meninggalkan Tuhan. Mereka hanya mencari keamanan sementara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penganiayaan dipakai Tuhan untuk menguji iman kita supaya semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Penganiayaan juga dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menguji murid-murid apakah mereka mengerjakan amanat agung atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah iman Kristen membuktikan bahwa penganiayaan itu membuat iman orang-orang percaya pada saat itu semakin kuat. Amin. Mereka teruji. Walaupun ada penganiayaan, iman mereka tidak mundur. Iman mereka tetap kuat bertahan sampai maut menjemput mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penganiayaan Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman saudara dan saya. Penganiayaan Tuhan izinkan terjadi kepada orang-orang percaya supaya dapat menguji iman mereka, supaya dapat melihat apakah murid-murid Tuhan mengerjakan perintah Tuhan atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan penganiayaan, tetaplah kuat dalam Tuhan. Amin. Tetaplah murni hati saudara di hadapan Tuhan. Jangan berubah setia. Karena ada tantangan akhirnya saudara jadi pengkhianat. Jangan. Tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, yang ketiga, saya melihat di sini ada penyertaan Tuhan terhadap orang percaya. Amin. Tangan Tuhan menyertai. Oh, haleluya. Saudara, tangan Tuhan di sini saya artikan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Melalui penganiayaan, melalui persoalan, pergumulan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tangan Tuhan menyertai kita.
Tangan Tuhan akan memelihara kita. Tangan Tuhan yang akan menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut pada tantangan, penganiayaan yang sedang menanti saudara di depan. Maju terus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara akan diberkati, dipakai Tuhan jadi berkat, sehingga makin banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus Yesus Tuhan, karena mereka melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Di saat ada banyak tantangan, tapi saudara tetap setia ikut Tuhan. Orang-orang dapat melihat iman saudara dalam berbagai macam tantangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang dapat melihat bahwa sungguh Tuhan menyertai saudara. Dan orang-orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, mereka yang mungkin ikut terlibat menganiaya saudara, membuat saudara celaka, tapi mereka melihat bahwa saudara dijaga, dilindungi, dipelihara, diberkati oleh Tuhan, maka mereka akan berbalik. Mereka yang tadinya benci, mereka yang tadinya mau berbuat jahat kepada saudara, berbalik menjadi orang-orang yang ikut saudara, karena mereka melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Melalui hidup saudara yang jadi berkat itu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa, sehingga saudara dapat membawa jiwa-jiwa yang tadinya menjauh daripada Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Saudara akan bawa mereka kepada Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dalam situasi kondisi sekarang ini. Mari giat memberitakan Injil. Amin. Beritakan Injil. Ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bagian kita. Ceritakan Yesus kepada semua orang. Saudara yang kedua, memang benar ada penganiayaan. Tapi penganiayaan itu adalah ujian buat kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau main-main? Yang hanya bisa lolos uji adalah mereka yang memiliki hati yang murni. Mereka yang tahan uji. Mereka yang tetap bertahan pada imannya walaupun ada banyak tantangan. Saudara, penganiayaan itu akan menyeleksi orang yang sungguh-sungguh dan yang main-main. Saya yakin dan percaya saudara yang dikasihi Tuhan, penganiayaan itu juga menjadi ujian buat kita semua. Apakah kita tetap memberitakan Injil atau tidak? Tetaplah setia. Amin. Yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Amin. Bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada tangan Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengiringi setiap langkah kaki orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Hamba juga berdoa menyerahkan pada tanggal 20 Juni, di mana kami akan bersyukur 7 tahun renungan pagi mengudara. Kami akan melaksanakan ibadah KKR. Hamba berdoa biarlah tangan Tuhan memberkati, menyediakan semuanya. Hamba percaya Tuhan sediakan segala keperluan kebutuhan untuk ibadah syukur 7 tahun renungan pagi mengudara. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah mensupport kami lewat doa, daya, dan dana. Tuhan memberkati ya Tuhan. Hotel Infinity X Jimbaran Bali, tempat di mana kami akan melangsungkan ibadah KKR 7 tahun renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati pembicara, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun
memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar dimanapun saudara berada, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah syukur KKR 7 tahun renungan pagi Pendeta Samuel Mabuntu mengudara, memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang tanggal 20 Juni jam 6 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Kita akan bersama-sama merayakan ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya tunggu kehadiran saudara-saudara yang mau konfirmasi kehadiran Bapak, Ibu, Saudara untuk ikut dalam ibadah KKR. Saudara bisa WA di nomor WA saya di 081337491360. Saya tunggu. Sampai jumpa tanggal 20 Juni 2025 di Hotel Infinity Egg Jimbaran jam 6 sore. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.